فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan kemarin kita masuk pada aqsamul kalam yang dimaksud oleh Ibnu Ajurrum wa aqsamuhu thalathah. Ini maknanya apa? Wa aqsamuhu thalathatun. Nasrul. Tayyib. Bahwasanya bagian atau unsur-unsur penyusun kalam itu ada 3 jenis. Apa saja ini 3 jenis unsur yang menyusun kalam? Fatih. Tayyib. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Dan ketiga jenis ini itulah apa? 3 jenis kalimah di dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab kalimah tidak keluar dari salah satu 3 jenis tersebut. Dan terkait huruf, Ibnu Ajurrum mengatakan wa harfun ja'a li makna, huruf yang datang untuk suatu makna. Jadi maksudnya apa? Huruf yang memiliki makna ketika dia digandengkan dengan kata lain. Untuk mengeluarkan huruf-huruf yang tidak memiliki makna. Baik. Karena huruf-huruf dalam bahasa Arab bisa terbagi jadi 2. Yang pertama huruful mabani, yang kedua huruful ma'ani. Huruful mabani yaitu huruf yang membangun kata, itulah huruf-huruf hijaiyah. Ini tidak memiliki makna dan itu bukan maksud dari perkataan Ibnu Ajurrum wa harfun ja'a li makna. Paham? Huruful mabani yaitu huruf yang membangun suatu kata. Seperti misalnya baitun, hurufnya ada ba, ya dan ta. Maka ba, ya dan ta pada baitun ini bukan apa? Bukan kalimah dengan sendirinya. Paham? Karena dia masuknya huruful mabani. Sedangkan yang kedua huruful ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna. Inilah yang masuk dalam jenis kalimah, huruf yang memiliki makna. Cuman makna tersebut nanti akan kita ketahui bahwasanya makna huruf ini tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk menunjukkan apa? Tapi untuk kata lain ketika dia digandengkan dengan kata tersebut. Tidak akan bisa dia memberikan makna ketika berdiri sendiri. Nah, itu bisa lihat akhwan, bahkan di halaman 2 pada tasjir. Anwa'ul kalam sama maknanya dengan aqsamul kalam, yaitu jenis-jenis unsur yang menyusun kalam. Ada ismun, fi'lun dan harfun. Kalau di bagian ini langsung diberi penjelasan. Isim sebagaimana telah kita ambil kemarin pengertiannya. Apa pengertian isim? Hamzah. Tutup kitabnya. Nah, kalau saya tanya secara mutlak berarti langsung terarah pada pengertian istilah nahwu, karena kita sedang belajar nahwu. Taib. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman.
Itu satu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan zaman. Taib. Dan di sini sama ungkapannya, cuman diganti dengan ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zaman. Taib. Kemudian alamatul ismi. Kembali kita langsung masuk pada alamatul ismi. Kenapa? Karena masing-masing dari pengertian fi'il akan kita bahas nanti ketika membahas alamat fi'il. Demikian pula huruf. Perhatikan bahkan tentang alamatul ismi. Taib. Secara global di sini berarti alamat isim ada berapa? Indak ya Akmal. Yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum, alamat isim secara global ada berapa? 4. Apa saja? Baik, bil khafdi wa tanwin wa dukhuli alif wal lam hurufil khafdi. Yang dimaksud dengan bil khafdi itu apa? Indak Abdullah. Taib kasrah atau ma yanubu anha. Taib. Kemudian yang dimaksud dengan tanwin itu apa, Wafa? Tetap kita menyebut. Akhiral lafdan terus wa tufariquhu khattan. Taib. Atau kalau di sini lafdan la lafdan sama. Naam, nunun sakinatun talhaqu awakhiral asma lafdan la khattan. Berarti suara nun sukun di akhir isim tapi tidak tertulis. Itu namanya tanwin. Kemudian kemasukan al, dan yang keempat kemasukan huruf jar. Nah, huruf jar yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum totalnya ada berapa? Mujahid? Ada 12. Taib. Sebagaimana antum bisa lihat dalam bagan, nah disebutkan 12. Dan untuk huruf-huruf jar telah ditambahkan penyebutannya kawan sampai 20 huruf. Nah, sampai 20 huruf oleh Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala. Bisa antum lihat di kitab. Nah, di halaman 20 catatan kaki nomor 3 paling bawah. Taib. Perhatikan, sudah ketemu? Sebagai tambahan faedah untuk menunjukkan huruf jar itu bukan 12 ini tok, tapi berarti masih ada 8 yang lain. Wa awsalaha Ibnu Malik rahimahullahu taala ila 20 harfan. Dan Ibnu Malik menyebutkan sampai 20 huruf. Faqala haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mundu rubbal lamu kay wawun wa ta wal kafu wal ba wal alla wa mata. Nah, ambil ini huruf-huruf jar, yaitu min ila, ini sudah, ya kan? Wa hatta ikut belum? Belum. Nah, antum tandai yang belum disebutkan dalam jurumiyah, ditandai hatta. Kemudian khala hasya ada, ini juga apa? Belum disebutkan, dan nanti baru akan disebutkan dalam pembahasan istisna dalam jurumiyah. Maka sekarang ditambahkan khala hasya ada, fi an ala sudah, kemudian mundu
ini belum. Rubba sudah. Al-lamukai sudah. Nah, dalam jurumiyah cuma disebut wal-lamu, maksudnya lamukai, yaitu lamut ta'lil. Wawun, wata, ini adalah apa? Wawu qasam dan tak qasam. Wal kaf sudah. Wal ba, yaitu ba qasam sudah. Kemudian wala'alla, ba ada dua jenis ikhwan sebagai huruf jar, yaitu apa? Ba memang huruf jar yang bermakna tab'id, nah bermakna isti'anah, nah, sering diartikan bermakna dengan. Taib juga sebagai huruf qasam. Kemudian la'alla, la'alla ini belum, dan mata. Dari tambahannya apa? Tambahannya hatta, khala, hasya, ada, mud, mundu, la'alla, mata. Ya 8. Nah 8 tambahannya sehingga totalnya 20 sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah. Untuk saat ini cukup untuk kalian apa? Menghafal huruf-huruf tersebut, huruf-huruf jar. Adapun ma'ani dari huruf-huruf ini akhwan insyaallah pada pelajaran berikutnya. Karena termasuk di antara hal penting bagi penuntut ilmu Arabiyah untuk memahami ma'ani hurufil jar, makna dari huruf-huruf jar. Kemudian penggunaannya, karena di antara hal yang paling banyak keliru, terutama kita orang-orang ajam, dalam bertutur kata, demikian pula dalam menulis, yaitu penempatan huruf jar. Nah, penempatan huruf jar terjadi sering keliru. Maka penting untuk seorang talib memperhatikan ma'ani hurufil jar. Baik, ini berarti ada 4 tanda sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ajurrum, yaitu al-khafd wa tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Dan di sana akhwan ada tanda yang lain untuk isim yang juga sangat penting. Baik, ditambahkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam Sudurid Dzahab. Karena ini mudah maka kita tambahkan. Antum lihat halaman 19. Nah, halaman 19 catatan kaki nomor 1 di bawah. Wa zada Ibnu Hisham rahimahullahu taala fi Syuduridz Dzahab alamataini yu'rafu bihal ismu. Ibnu Hisham menambahkan dalam Syuduridz Dzahab 2 tanda yang dengannya isim bisa dikenali. Faqala innaha min anfa'il alamat, dan beliau mengatakan ini adalah tanda isim yang paling bermanfaat. Nah, tanda isim yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena dengannya kita bisa mengetahui keisiman isim zahir, demikian pula isim isyarah. Isim dhamir dan isim isyarah kita bisa tahu bahwasanya itu isim. Nah, dengan 2 tanda ini. Baik. Wahia an-nida, yaitu nida bisa dipanggil. Yang namanya isim itu tandanya apa? Bisa dipanggil. Baik. Seperti apa? Ya Zaidu. Ya Zaidu. Baik, berarti Zaid isim atau fi'il atau huruf Muhammad? Isim. Kenapa? Karena di situ dipanggil. Nah, dengan tanda ini kita bisa tahu tanda atau bisa tahu keisiman isim dhamir, isim apa? Isyarah, seperti hadza misalnya. Ya hadza, hei orang ini, hei. Nah.
Demikian pula yang lebih bermanfaat lagi al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih, yaitu disandarkannya sesuatu kepadanya. Taib, seperti apa? Ja'a ghulamu Zaidin. Ja'a ghulamu Zaidin. Taib, kita tahu gulam itu adalah isim. Kenapa? Karena disandarkan perbuatan ja'a kepadanya. Perbuatan datang disandarkan kepada dia. Berarti gulam adalah apa? Adalah isim. Dan isnad ilaih ikhwan, ini tanda yang paling bermanfaat. Cuman terkadang bagi pemula taib kurang memahami hal ini. Padahal sebenarnya sangat gamblang kalau bisa memahaminya. Kita bisa tahu keisiman semua jenis isim, termasuk isim dhamir. Taib, darabtu, aku telah memukul. Tak pada darabtu itu isim. Kalau ditanya dari mana kamu tahu tak itu isim? Kenapa? Karena disandarkan kepadanya perbuatan memukul. Kalau ditanya darabtu isim, taknya isim. Apa tandanya? Karena di sini usnida ilaihi fi'il daraba, disandarkan kepadanya fi'il darab. Tapi ini tambahan faedah pada catatan kaki. Taib. Namun yang paling penting akhwan, antum paham inti yang di atas, sedangkan sengaja dipisahkan akhwan untuk di catatan kaki, untuk tambahan bagi yang sudah belajar mengulangi. Tapi kalau yang awal bisa mampu memahami maka khair. Dan sekarang kita masuk pada alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'it ta'nitsis sakinah. Fi'il itu bisa dikenali dan bisa kita membedakannya dari dua temannya, yaitu fi'il atau huruf. Kita bisa bedakan dari fi'il dan huruf, kita bisa bedakan dari isim dan huruf dengan apa ini? Yang pertama dengan qad, yang kedua dengan sin, yang ketiga dengan saufa, dan yang keempat dengan ta'ut ta'nisis sakinah. Baik. Nah, sekarang kita butuh tahu fi'il itu apa terlebih dahulu. Asyarah. Al-fi'lu lughatan al-hadatsu. Al-hadath. Fi'il makna secara bahasa ikhwan al-hadath. Apa makna al-hadath? Kejadian. Namanya fi'il kejadian, perbuatan. Baik. Jatuh misalnya, saqata, fi'il. Nah, kenapa? Kejadian, suatu perbuatan. Wastilahan, adapun secara istilah, dan ini yang penting karena berkaitan dengan pelajaran kita secara khusus, istilah nahwu. Fi'il kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminatis tsalatah. Yang namanya fi'il yaitu kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya sendiri dan bergandengan dengan salah satu dari tiga zaman. Nah, karena zaman suatu perbuatan itu kan mesti ada. Ketika ada perbuatan tertawa, apa mak tertawa dalam bahasa Arab? Indah Abdurrahman, dhahika. Baik, tertawa dhahika. Baik, sekarang perhatikan. Dhahika ini kan kata kerja atau dalam bahasa Arabnya fi'il. Di situ perbuatan tertawa. Yang namanya tertawa itu perbuatan itu butuh waktu ndak? Butuh waktu ndak? Indah Akbar.
tertawa. Mesti orang bertanya, tertawanya kapan? Sekarang, kemarin, atau baru mau tertawa? Ya enggak? Berarti ya namanya perbuatan itu butuh waktu, mesti ada gandengannya dengan waktu. Beda dengan kemarin isim, kata benda. Suatu benda itu enggak ada kaitannya dengan waktu. Batu, apa bahasa Arabnya batu? Indah. Cahaya. Hajarun. Baik, Hasan. Nah, hajarun, batu. Ketika seorang mengatakan, nah, ini batu. Cahaya, perhatikan, ini batu. Apa bahasa Arabnya? Hadza hajarun. Ya. Ini batu. Apakah butuh bertanya ini batu kemarin atau sekarang atau besok? Tidak ada ya kan? Batu ya batu, paham? Berarti isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Sedangkan fi'il itu mesti ada kaitannya dengan waktu. Kenapa? Karena suatu perbuatan tidak mungkin bisa terwujud tanpa waktu. Nah, kita melakukan perbuatan harus punya waktu, kawan. Kalau tidak punya waktu, sudah mati, tidak bisa melakukan apa-apa. Paham sampai sini? Nah, ini makna fi'il. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati tsalath. Nah, karena zaman atau waktu itu ada 3, yaitu waktu yang telah lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang, maka fi'il dari sisi ini juga terbagi jadi 3. Baik. Maka dikatakan setelahnya wal af'alu salasatu aqsam. Dan fi'il itu ada 3 jenis. Kalau ditanya 3 jenis fi'il yang akan disebutkan ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa, Khadir? Berdasarkan penunjukan waktunya. Karena nanti ketika antum belajar lebih luas lagi akan didapati pembagian fi'il yang lain. Nah, fi'il terbagi dengan sisi pandang dalam pembagian yang bermacam-macam. Nah, sekarang kita mengambil satu sisi pandang pembagian, yaitu fi'il dibagi dari sisi pandang apa? Penunjukan waktunya. Itu terbagi jadi 3. Al-awwal madin, yang pertama madin, fi'il madhi. Baik. Ka qaulika dhahabat talibu, fa dhahaba fi'il madhi. Baik. Seperti perkataanmu dhahabat talibu. Nah, santri itu telah pergi. Misalnya. Baik, si penuntut ilmu itu sudah pergi. Berarti namanya sudah pergi, berarti kejadiannya terjadi atau belum, Dzikri? Sudah terjadi. Ini namanya fi'il madhi. Makanya disebutkan dalam catatan kaki, akhwan. Nah, pengertian fi'il madhi huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum. Taib, fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu pembicaraan. Madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum. Itu suatu fi'il yang menunjukkan kejadian yang terjadinya sebelum waktu pembicaraan. Taib. Ini namanya apa? Fi'il madhi. Berarti waktu telah lampau, sudah terjadi. Baik. Walahu alamat, dan fi'il madhi ini punya tanda-tanda. Ahammuha, tanda fi'il madhi yang paling penting yaitu ta'ut ta'nits sakinah. Tak ta'nits sakinah. Ini tanda fi'il madhi yang paling penting. Contohnya nahwu ijtahadat Hindun. Ijtahadat Hindun, Hindun bersungguh-sungguh.
dalam apa? Dalam belajar, dalam beramal. Perhatikan ijtahadat. Di sini ada ta'u ta'nis sakinah menunjukkan fi'il itu fi'il madhi. Wasani yang kedua mudhari'un, fi'il mudhari'. Contohnya apa? Ka qaulika yadhhabut talibu. Fa yadhhabu fi'il mudhari'. Mana apa yadhhabut talibu? Jabir. Bacaan lama-lama. Pelajar itu sedang pergi atau akan pergi. Baik. Sedang atau akan. Ini waktu yang ditunjukkan oleh fi'il mudhari'. Sebagaimana dalam pengertian di bawahnya, huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallumi aw ba'dah. Nah, mudhari' yaitu fi'il yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi pada waktu pembicaraan atau setelah pembicaraan. Nah, kalau terjadinya waktu pembicaraan, akhwan, ini dinamakan zamanul hal. Zaman al-hal. Zaman sekarang, saat ini namanya apa? Zaman hal. Au ba'dah atau setelahnya, ini dinamakan zaman apa? Istiqbal. Zaman yang akan datang. Baik. Berarti kita sudah tahu 3 zaman, akhwan. Yang telah lampau namanya zaman apa tadi? Usama. Zaman madhi. Zaman saat ini namanya apa? Uwais. Zamannya, zaman saat ini namanya apa? Istilahnya apa tadi? Fatih? Hal. Zaman hal. Sedangkan yang akan datang namanya apa? Betul hafid? Mustaqbal. Zaman istiqbal. Zaman mustaqbal. Yang akan datang. Nah, fi'il mudhari' berarti kalau kita perhatikan, dia menunjukkan berapa zaman? Hendak ya Samin. Betul, Samin ada enggak? Fi'il mudhari' berarti menunjukkan berapa zaman? Fi'il mudhari' saja. Berapa Ali? 2, yaitu zaman saat ini atau namanya apa? Hal atau zaman yang akan datang apa namanya? Mustaqbal. Paham? Baik. Kalau demikian, akhwan, berarti akan muncul pertanyaan sekarang. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan 2 zaman, terus bagaimana kita tahu dalam ungkapan itu menunjukkan sekarang atau akan? Seperti contoh tadi, yadhhabut talibu. Yadhhabut talibu. Nah, dari mana kita tahu maknanya pelajar itu sedang pergi atau pelajar itu akan pergi? Nah, dari mana kita bisa menentukan? Muncul tanda tanya. Nah, maka jawabannya kita bisa menentukan itu dari apa? Dari konteks kalimat dan dari apa? Qarinah-qarinah yang ada. Qarinah itu tanda-tanda yang menunjukkan zaman apa yang dimaksud. Nah, contohnya misalnya, kawan, datang seorang apa? Polisi. Polisi datang. Taib ke kos-kosan, kos-kosan pelajar. Kemudian bertanya, aina talib? Di mana pelajar ini?
Pelajaran yang dimaksud dicari polisi. Kemudian pemilik kos kosannya mengatakan yadhhabut talibu. Yadhhabut talibu berarti maknanya apa ini? Sedang pergi, ya kan? Sedang pergi. Pelajarnya sedang pergi karena nggak ada di kamar. Saya paham. Tapi ketika seorang baru siap-siap, pelajar ini baru siap-siap, mempersiapkan bajunya, tasnya. Kemudian seorang mengatakan yadhhabut talibu. Ini zaman yang ditunjukkan zaman apa berarti Hanif? Mustaqbal, yang akan datang. Paham? Jadi kita bisa tahu ini sedang atau akan dari qarinah, ya, dari tanda-tanda yang ada pada susunan kalimat tersebut. Kemudian tanda yang paling bermanfaat untuk fi'il mudhari' disebutkan di sini, wa min anfa'i alamatihi dukhulul lam wa saufa wasin alaihi. Dan tanda fi'il mudhari' yang paling bermanfaat di mana kita bisa tahu secara langsung ini fi'il mudhari', yaitu lam, kemudian saufa dan sin. Baik. Ya, dengan saufa dan sin ini juga kita bisa memastikan bahwasannya fi'il itu yang diinginkan makna mustaqbal. Ini juga tanda untuk menunjukkan makna mustaqbal kalau kemasukan sin dan saufa, nanti akan dijelaskan insyaallah. Wasalis sekarang yang ketiga, amrun. Fi'il amr. Kaqaulika utlubil ilma. Utlubil ilma. Maknanya apa ini? Akbar. Akbar sudah. Fatur. Utlubil ilma. Tuntutlah ilmu. Baik. Ini fi'il amr, menunjukkan perintah. Nah, mana perintah? Nah, kaitannya dengan waktu itu untuk waktu yang telah lampau atau sedang? Perintah itu, perbuatan itu dituntut telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi? Akan nanti, ya kan? Maksudnya utlubil ilma, tuntutlah ilmu, diinginkan. Nah, asalnya adalah apa? Masa yang akan datang setelah zaman pembicaraan. Ini pada asalnya, tuntutlah ilmu. Tapi terkadang perintah itu, perkara itu sudah ada tapi diinginkan lebih kuat lagi. Antum misalnya, antum sekarang menuntut ilmu, kemudian saya katakan utlubul ilma, tuntutlah ilmu oleh kalian. Maksudnya terus meneruslah kalian menuntut ilmu. Yang penting pada fi'il amr yang diinginkan adalah apa? Terjadinya apa? Perkara yang diperintahkan, atau semakin kuatnya atau istiqomahnya dia di atas perkara itu. Fatlub fi'il amr. Utlub itu adalah fi'il amr wa ala hadza qis. Ya, berdasarkan hal ini maka kiaskanlah untuk kita bisa terapkan dalam contoh-contoh yang banyak. Nah, sekarang fi'il amr itu apa? Huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Yang dimaksud dengan fi'il amr yaitu fi'il yang menunjukkan suatu kejadian yang diminta terjadinya setelah waktu pembicaraan. Karena perintah. Nah, uktub misalnya, ya Yahya, uktub. Perintah apa? Untuk menulis. Berarti saya katakan tulislah, berarti diinginkan setelah perkataan ini kamu nulis. Ya, jangan bengong makanya. Baik. Madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Ini dihafal sebagai tambahan dalam pengertian ini. Pengertian fi'il madhi, mudhari' dan amr.
Yang dalam bahasa kita mudahnya fi'il madhi itu kata kerja lampau yang menunjukkan waktu yang telah lampau, telah terjadi. Mudhari' kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Sedangkan fi'il amr itu kata perintah, ya, kata kerja yang menunjukkan perintah. Ini dalam bahasa kita. Pergilah, carilah, tidurlah. Nah, kalau bahasa Indonesia kawan mudah. Yang penting untuk membuat kata kerja tinggal ditambah lah. Pergi, sudah pergi. Kalau mau waktu yang lampau ditambah apa? Kemarin. Nah, yang akan datang akan pergi. Perginya tetap. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Yang di otak-atik adalah apa? Bunyinya, bunyi katanya. Seperti misalnya zahaba. Zahaba, yadhabu, idhab. Nah ini fi'il madhi, mudhari' dan amr. Makanya tidak ada bahasa kawan di muka bumi ini yang diberi perhatian dengan kaidah-kaidah yang banyak dan juga karangan-karangan yang menjelaskan tentangnya, menggali tentang sastranya dengan karangan yang sangat banyak melebihi bahasa Arab. Tidak ada. Sastra Arab semakin digali, subhanallah, akan kita melihat semakin apa? Tingginya sastra bahasa Arab. Bagaimana tidak? Allah telah memilihnya sebagai apa? Bahasa Al-Quran. Dan juga apa? Bahasa penduduk surga kelak. Baik, sekarang kita masuk pada tanda-tanda yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum. Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Yang pertama, fi'il itu bisa dikenal dengan apa? Adanya qad padanya. Baik. Qad ay annaha min alamatil fi'li. Maksudnya qad itu termasuk di antara tanda-tanda fi'il. Wahia alamatun mushtarakatun bainal madhi wal mudhari'. Dan qad ini merupakan tanda yang berbarengan, ya, sebagai tanda bersama antara fi'il madhi dan mudhari'. Wala tadkhulu 'alal amr, dan qad tidak masuk pada fi'il amr. Berarti dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwasanya qad menunjukkan kata yang dimasukinya adalah apa? Fi'il. Kalau ditanya fi'il apa? Ada dua kemungkinan. Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari'. Bisakah fi'il amr tandanya qad inda akmal? Tidak bisa, karena qad tidak bisa masuk pada fi'il amr. Sekarang maknanya, taib, fa idza dakhalat fil madhi afadat at-taqriba aw at-tahqiq. Apabila qad masuk pada fi'il madhi memberikan faedah at-taqrib. At-taqrib maksudnya apa? Yaitu dekatnya waktu terjadinya fi'il. Ini taqrib. At-taqrib apa maksudnya tadi? Apa? Dekatnya waktu terjadinya fi'il. Au at-tahqiq, atau faedah yang kedua ketika qad masuk pada fi'il madhi memberikan makna at-tahqiq, yaitu apa? Penegasan terjadinya fi'il, bahwasanya fi'il itu betul-betul terjadi. Itu makna apa? Tahqiq. Sekarang contoh. Misal takrib, contoh yang bermakna takrib, yaitu terjadinya dekat, hampir terjadi. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Ai qaruba waktu qiyamis shalah, telah dekat waktu ditegakkannya salat. Ini ketika yang mengucapkan apa? Muadzin. Nah, maka kita katakan misalut takrib yaitu perkataan muadzin, qaulul muadzin qad qamatis shalah. Salatnya sudah terjadi belum? Muhammad?
Hah? Belum terjadi. Karena apa? Muadzin ketika mengucapkan qad qamatis shalah kan dia baru mengucapkan iqamah, ya kan? Baru mau dikerjakan, tapi jaraknya dekat, hampir, ya, sudah dekat waktu penegakan salat. Ini makna takrib. Kemudian misal tahqiq, dan ini yang mendominasi, ya kawan. Yang mendominasi makna qad ketika masuk pada fi'il madhi adalah makna tahqiq, yaitu qad hafidha Zaidun darsah. Qad hafidha Zaidun darsah berarti maknanya bagaimana ini Mujahid? Nah, Zaid betul-betul telah menghafal pelajarannya. Taib, karena qad memberikan makna tahqiq, yaitu penegasan terjadinya fi'il tersebut. Berarti ditegaskan bahwa Zaid memang apa? Betul sudah menghafal pelajarannya. Qad hafidha Zaidun darsah. Berarti memiliki makna penguat, makna penguatan. Beda ketika seorang mengatakan hafidha Zaidun darsah. Hafidha Zaidun darsah. Berarti apa? Maknanya normal, yaitu datar, bermakna datar, yaitu intinya khabar Zaid telah menghafal pelajarannya. Kita ingin menegaskan memang betul-betul sudah hafal, biar tidak ragu. Kita tambahkan apa? Ditambahkan apa? Nasrul, tambahkan qad hafidha Zaidun darsah. Nah, qad di sini menunjukkan makna apa, Habib? Tahqiq. Apa maksud tahqiq ini? Penegasan terjadinya fi'il. Taib. Bisyarti, syaratnya sekarang kalau kita mau menegaskan suatu hal harus ada syarat, yaitu syaratnya antakuna mutayaqqinan anna Zaidan fi'lan qad hafidha darsah. Ketika kamu mengucapkan qad hafidha Zaidun darsah, kawan, nah syaratnya apa? Engkau betul-betul yakin Zaid itu benar-benar telah hafal pelajarannya. Kalau sekedar menduga jangan pakai qad, ya. Kalau sekedar dugaan jangan pakai qad. Tapi kalau betul-betul aku sudah nyimak dia, sudah nyimak, sudah lancar, baru ketika ditanya gurunya, nah Zaid sudah hafal belum? Nah, kamu bersaksi qad hafidha Zaidun darsah. Taib. Nah, ini kita ambil ini dulu tentang fi'il madhi. Diingat-ingat dua makna qad ketika masuk fi'il madhi. Kemudian makna fi'il madhi, mudhari' dan amar diingat-ingat. Juga penambahan faidah kemarin. Taib, tambahan huruf-huruf jar 8 dan apa? Tambahan tanda isim 2. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.